Langit Majapahit pada akhir abad ke-15 adalah selimut tebal yang ditenun dari abu dupa, kemewahan yang keropos, dan air mata rakyat jelata. Gajah Mada telah lama tiada, dan kejayaan yang pernah membentang dari Sumatera hingga Maluku kini hanyalah bayangan samar di balik singgasana yang mulai retak. Trowulan, pusat dunia, masih memancarkan kilau emas, namun di balik kemegahan pura dan candi, bersemayamlah kerapuhan moral yang mencekik. Ini adalah era kegelapan Majapahit, bukan kegelapan literasi atau kebudayaan, sebab seni dan sastra masih memesona, tetapi kegelapan spiritual. Kasta mengikat jiwa, ritual kurban darah menuntut persembahan, dan judi, mabuk-mabukan, serta perzinahan merajalela di antara lapisan masyarakat atas, sementara rakyat kecil dipaksa memikul beban pajak dan ketidakadilan yang tak terperi. Di tengah lanskap spiritual yang tandus inilah, muncullah sebuah bayangan yang kelak menjadi mercusuar. Sosok itu bernama Raden Rahmat, atau dikenal dengan nama Sayyid Ali Rahmatullah. Ia adalah seorang pangeran Campa, cucu Raja Campa dan putra Syekh Ibrahim Asmarakandi, yang darah ningrat dan spiritualnya mengalir deras. Ia tidak datang sebagai penyerbu, melainkan sebagai seorang musafir yang membawa peta baru menuju kebahagiaan sejati. Pada tahun 1443 Masehi, Raden Rahmat tiba di Tuban, dan kemudian menetap di daerah yang tandus dan berawa di dekat Surabaya, yang oleh Raja Brawijaya ke-5 diberikan sebagai hadiah, Ampel Denta. Ini adalah tempat yang disingkirkan, jauh dari hiruk-pikuk politik istana, dianggap remeh oleh para Brahmana dan Patih. Namun, Raden Rahmat melihat bukan lumpur dan ilalang, melainkan lahan kosong yang siap diolah menjadi sebuah peradaban baru. Ia adalah sang arsitek iman. Tugas pertama sang arsitek bukanlah menyerang fondasi Majapahit yang bobrok, melainkan membangun fondasi alternatif yang begitu kokoh dan menarik, sehingga struktur lama akan runtuh dengan sendirinya karena ketiadaan penghuni. Ampel Denta adalah manifestasi awal karomah Sunan Ampel. Ketika ia tiba, tempat itu adalah rawa-rawa penuh penyakit dan dihuni oleh masyarakat abangan yang terpinggirkan, perampok, penjudi, dan tunasusila. Daripada menghakimi mereka, Sunan Ampel menawarkan kehidupan yang bermartabat. Karomah Sunan Ampel tidak selalu bersifat fisikal yang menggetarkan langit, melainkan karomah kebijaksanaan yang mengubah hati manusia. Ia memulai dengan pendidikan yang sangat sederhana namun revolusioner. Moh limo, tidak mahu lima. Moh main, judi. Moh ngombe, minum keras. Moh maling, mencuri. Moh madat, mengisap candu. Dan moh madon, berzina. Di mata rakyat Majapahit yang terlilit hutang judi dan mabuk-mabukan, filosofi moh limo ini adalah karomah sejati. Ia menawarkan pembebasan finansial dan spiritual tanpa perlu ritual yang rumit atau biaya persembahan yang mahal. Penyebaran ajaran ini segera menarik perhatian. Salah satu kisah paling legendaris adalah saat pembangunan Masjid Ampel. Sunan Ampel membutuhkan bahan bangunan, kayu yang kokoh, dan batu bata yang kuat. Beberapa bangsawan Majapahit, utusan dari Trowulan, datang untuk mengolok-ngolok. Mereka melihat Sunan Ampel memerintahkan murid-muridnya mengambil lumpur dari rawa dan pasir dari pantai. Bagaimana mungkin Raden Rahmat, cibir seorang tumenggung bernama Ki Sambada, Anda membangun rumah Tuhan dari lumpur yang najis. Fondasi Anda haruslah batu dari gunung yang suci, bukan tanah rawa. Sunan Ampel tersenyum teduh. Ia mengambil segenggam lumpur basah yang baru diangkat dari rawa, membaca doa singkat dan meniupnya. Dalam sekejap mata, lumpur itu mengeras,
berubah menjadi batu bata merah yang sempurna, kuat, dan kering, seolah telah dipanggang dalam tungku api selama berhari-hari. Ki Sambada dan pengikutnya terperangah. Mereka menyaksikan keajaiban materialisasi yang luar biasa. Namun Sunan Ampel menjelaskan maknanya. Bukan batanya yang istimewa, Tumenggung, tetapi niat hati dan kemauan untuk membersihkan lumpur yang kotor. Sama seperti masyarakat kita, mereka mungkin kotor oleh dosa dan kemiskinan moral, tetapi dengan niat tulus dan tuntunan, mereka dapat diubah menjadi fondasi yang kokoh bagi peradaban yang baru. Karomah ini bukan hanya mengubah lumpur menjadi bata, melainkan mengubah hati yang keras menjadi lunak. Ki Sambada dan beberapa utusan itu terkesima oleh kesederhanaan dan kekuatan spiritual Sunan Ampel, memutuskan untuk menetap dan menjadi murid pertamanya. Ampel Denta segera tertransformasi menjadi pesantren, pusat pendidikan yang revolusioner. Berbeda dengan sistem Dharmasala atau pendidikan kasta Majapahit yang eksklusif, pesantren Sunan Ampel terbuka bagi siapa saja, bangsawan, petani, hingga mantan perampok. Disinilah ia mencetak generasi emas penyebar Islam. Murid-muridnya kelak akan menjadi bagian dari Wali Songo yang terkenal, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah, yang secara genealogis dan spiritual adalah produk langsung dari arsitektur keimanan di Ampel Denta. Keberhasilan Sunan Ampel terletak pada kemampuannya mengasimilasi budaya Jawa. Ia tidak menghapus tradisi secara total, melainkan memberikan makna baru. Seni wayang yang awalnya menceritakan kisah Mahabharata dan Ramayana diisi dengan pesan-pesan tauhid. Gamelan digunakan sebagai media dakwah. Sunan Ampel membangun jembatan budaya yang membuat Islam terasa akrab, bukan asing. Saat Trowulan sibuk dengan intrik kekuasaan, Ampel Denta membangun kekuasaan moral. Masyarakat yang dulunya terpinggirkan kini memiliki identitas dan harga diri berkat disiplin Moh Limo dan solidaritas yang diajarkan oleh sang arsitek. Ketika Ampel Denta semakin terang, bayangan di Trowulan semakin pekat. Kekuasaan Majapahit memang luas secara geografis, tetapi fondasi spiritualnya telah lapuk. Para bangsawan mulai menyaksikan bahwa anak-anak mereka yang dididik di Ampel menjadi lebih bermoral dan bertanggung jawab daripada yang dididik di istana. Puncak dari karomah Sunan Ampel yang paling besar adalah kemampuannya mempengaruhi inti kekuasaan Majapahit tanpa mengangkat senjata. Istri Raja Brawijaya kelima, Nyai Endang Sasmitapura, dan Putri Raja, Rara Santang, adalah di antara mereka yang terpikat oleh cahaya Ampel dan memeluk Islam. Namun yang paling signifikan adalah Raden Patah. Sebagai putra Raja Brawijaya sendiri, kehadirannya di Ampel Denta bukan hanya sekedar pendidikan, melainkan penanda pergeseran legitimasi spiritual. Majapahit kehilangan pewaris yang loyal terhadap agama leluhur. Ketika Raden Patah didukung penuh oleh restu spiritual Sunan Ampel mendirikan Kesultanan Demak, itu bukan sekedar pendirian kerajaan baru, tetapi penegasan bahwa pusat peradaban dan spiritualitas telah bergeser dari Trowulan ke pesisir Norat Jawa. Majapahit tidak dikalahkan di medan perang dalam satu malam, melainkan mati perlahan karena ditinggalkan oleh rakyatnya dan kehilangan kepercayaan moral. Rakyat tidak lagi melihat keadilan dalam struktur kasta yang kekuh. Mereka melihat kesetaraan dan rahmatan lil alamin di Ampel Denta. Sunan Ampel telah merancang sebuah sistem spiritual yang tahan gempa. Di saat Majapahit runtuh oleh beban korupsi internal dan peperangan saudara, Perang Paregreg, sistem yang dibangun oleh Sunan Ampel melalui pesantren dan Moh Limo justru menguat. Karomah Sunan Ampel, sang arsitek iman, adalah cetak gloru yang abadi. Ia wafat pada tahun 1481 Masehi, namun bangunan keimanan yang ia dirikan tidak pernah lapuk. Maknanya terletak pada keberaniannya melihat potensi pada apa yang dianggap sampah, lumpur rawa, dan masyarakat terpinggirkan, dan mengubahnya menjadi fondasi peradaban yang paling kuat.
Ia telah berhasil. Ia membangun istana keimanan yang permanen, jauh lebih kokoh dari istana Majapahit yang terbuat dari batu dan pamor. Dan itulah karomah terbesar dari sang arsitek.